Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah La Profile. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan sebenarnya ini jatah kemarin coy. Cuman waktu gua mau take voice mati lampu. Aduh. Pas pula itu. Tapi ya udahlah, gimana lagi ya. Ketika ada kesempatan langsung aja kita gaskan lagi dah La Profile-nya. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy ketika dia akan menghadapi makhluk Beast Rank 8 ini yang memiliki tekanan yang sangat kuat, tiba-tiba saja makhluk itu pun terjerat dengan sesuatu yang membuatnya tidak dapat bergerak. Dan ternyata monster kertas ini tertangkap oleh sosok wanita misterius berjubah yang ingin menangkapnya dan membawanya pergi. Bahkan dengan sangat mudah wanita ini dia pun menyegel monster rank 8 itu dan berniat untuk segera membawanya pergi. Namun tentunya hasil buruannya akan dibawa kabur. Di sini Shaggy dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia melepaskan bilah miliknya untuk menghentikan wanita itu membawa kabur monster kertas itu. Namun sayangnya serangan dari Shaggy benar-benar tidak berpengaruh apapun kepada wanita berjubah itu. Dia dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Bahkan saat ini dia juga memberikan hadiahnya kepada Shaggy, di mana dia pun memberikan buff ular-ular miliknya yang dia lepaskan kepada makhluk panggilan yang dimiliki oleh Raja Iblis yang sebelumnya, yang dapat meningkatkan kemampuan miliknya. Karena tiba-tiba saja monster-monster lukisan ini mereka pun meraung dengan sangat kuat dan juga terasa energinya mereka semakin meluap-luap, yang membuat sistem memberitahukan kepada Shaggy kalau saat ini kemampuan mereka menyerangnya, bertahan dan juga kecepatan dapat naik hingga 25%, yang membuat Shaggy dia pun sadar betul kalau sepertinya wow, ini akan sedikit merepotkan pikir dari Shaggy. Namun di sini Shaggy dia juga tahu kalau makhluk-makhluk seperti ini bukanlah sebuah ancaman, hingga membuat Shaggy dia pun meninggalkan makhluk-makhluk itu dan membiarkan saudarinya Dangli dan juga Nona Xian yang akan menghadapinya. Sedangkan dirinya akan mengejar wanita yang telah mengambil monster rank 8 itu. Ucap dari Shaggy, karena jika saja makhluk itu dapat kembali kabur, tentunya itu akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menghentikan makhluk itu di kemudian hari. Ucap dari Shaggy yang membuat di sini Dangli dan juga Nona Xian serta harimau tua mereka pun paham apa yang dipikirkan oleh Shaggy. Dan benar saja kini Shaggy dapat mengejar dengan kecepatan yang dia miliki untuk dapat menangkap wanita itu. Dan karena memang saat ini Shaggy udah ada di rank 7, tentunya membuat kecepatan dari Shaggy akan semakin lebih cepat. Sedangkan di sudut lainnya saat ini Dangli dan juga Nona Xian akan menghadapi makhluk-makhluk ini, di mana Dongli dia juga mengatakan kalau mereka harus menyelesaikan ini semua sebelum Shaggy kembali. Yosh, aku mengerti, sambut dari Nona Xian. Tapi ketika mereka berdua akan melakukan aksi, di sini harimau tua dia pun muncul, di mana dia meminta kepada gadis-gadis itu untuk mundur sejenak, biarkan dirinya lah yang maju dan membiarkan dialah yang mengurus ketiga monster-monster itu. Ucap dari harimau tua yang membuat kedua wanita ini mereka pun hanya dapat ya udah membiarkan harimau tua itu yang mengambil sebuah aksi. Dan untuk Nona Xian ketika dia melihat harimau tua, dia pun merasa kalau sepertinya harimau tua ini memang sekuat itu. Karena sebelumnya Nona Xian sempat merasakan kekuatan yang dimiliki oleh harimau tua. Sedangkan untuk harimau tua dia pun kesal ketika makhluk-makhluk tingkat rendah berani-beraninya menunjukkan taringnya di hadapan dirinya, yang membuat kini harimau tua dia pun melepaskan salah satu kekuatannya. Dan ternyata tekanan yang diberikan oleh harimau tua sungguh sangat mengerikan. Harimau bersayap, dan tekanan itu juga membuat mereka makhluk-makhluk ini mereka pun benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa dari harimau tua. Namun melihat penampilan dan juga wujud jiwa yang dilepaskan oleh harimau tua membuat Dangli dan juga Nona Xian mereka pun sungguh sangat kagum. Keren ucap dari mereka. Dan untuk Dangli dia sempat berpikir jika saja harimau tua ini dapat kembali bersama dengan mereka ke sektemu dan menjadi penjaga, makin kuatlah pertahanan sekte kita, ucap dari Dangli di dalam hati yang ngarep. Sedangkan di sudut lainnya saat ini Shaggy dia pun masih mengejar wanita berjubah yang sebelumnya. Tapi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Shaggy saat ini tentunya nggak sulit bagi dirinya untuk dapat mengejar kecepatan dari wanita itu. Dan di sini Shaggy benar dia dapat menangkap wanita itu. Dia pun menarik jubahnya dan ternyata yang ada di balik dari jubah itu adalah wanita ini, yang membuat Shaggy dia pun sempat terdiam sejenak karena dia tahu sosok yang ada di depannya ini adalah wakil dari Master Sekte Yin Yang. Dan itu membuat Shaggy pun berpikir bagaimana mungkin Sekte Yin Yang dia berafiliasi dengan para iblis, pikir dari dirinya. Dan untuk wanita ini ketika dia telah terlihat oleh Shaggy, dia hanya mengatakan, kau Master Sekte Lu, kau telah melihat wajah asliku dan kurasa ini semua sudah cukup.
dan kau bisa kembali. Ucap dari wanita itu yang membuat Lee Seok-gi tentunya dia tidak mungkin dapat melepaskannya begitu saja. Karena ini adalah sebuah pertanyaan bagi dirinya. Bagaimana mungkin wakil pimpinan dari sekte Yin yang berafiliasi dengan para iblis yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan jika saja berita ini tersebar keluar tentunya ini akan sangat amat mengerikan dan satu-satunya cara untuk dapat menghentikan itu adalah menyingkirkan dirinya. Ujar dari Lee Seok-gi. Tapi untuk wanita ini dia pun enggan untuk dapat melakukannya, di mana dia mengatakan kembalilah dulu ke tempatmu. Ujar dari wanita itu. Di sini wanita ini dia juga mengatakan kalau dirinya tidak mendapatkan sebuah tugas untuk dapat menyingkirkan Lee Seok-gi untuk saat ini. Jadi dia tidak akan melakukannya, yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung dengan apa maksud dari wanita ini. Bukankah dia terlalu jujur? Pikir dari Lee Seok-gi di dalam hati. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga kembali berpikir apakah jangan-jangan wanita ini dia adalah agen ganda, pikir dari Lee Seok-gi. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun bertanya, karena kau tidak ingin melawanku, maka sekarang serahkan iblis itu kepada diriku. Ujar dari Lee Seok-gi. Tapi untuk wanita ini dia pun tidak dapat melakukannya, dimana dia mengatakan kalau ini sangat berguna untuk dapat menghancurkan sekte Purple Moon. Dan Lee Seok-gi, kau harusnya tahu kenapa aku melakukan ini. Ujar dari wanita itu. Dan sekarang pergilah rekan Dao. Ujar dari wanita itu yang kini dia pun pergi melesat meninggalkan Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir, apakah tebakanku benar? Dia adalah agen ganda, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi ya sudahlah, karena memang wanita itu udah pergi. Di sini Lee Seok-gi ya gimana lagi, ya udah dia pun kembali pulang. Dan dia juga berpikir kalau sepertinya langit memang sangat luas dan tidak ada yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan setelahnya kini Lee Seok-gi dia pun kembali. Dan ketika Lee Seok-gi kembali tentunya membuat Dongli dan juga Nona Xian mereka pun langsung menyambutnya. Dan di sini mereka juga bertanya kepada Lee Seok-gi tentang wanita yang sebelumnya di mana dia. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau ya ceritanya itu panjang, nanti aja kita bicarakan. Dan sekarang monster yang tadi, yang 3 mana? Tanya dari Lee Seok-gi, yang membuat mereka pun hanya dapat nyengir doang karena sudah selesai. Ucap dari Nona Xian. Dan benar, karena memang di sudut lainnya saat ini harimau tua saat ini dia sedang makan malam nggak tuh, yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung lah. Dia makan apa? Dan untuk harimau tua dia pun mengatakan kalau dia sedang makan malam. Nah, dan untuk harimau tua ketika dia melihat Lee Seok-gi telah kembali, dia pun mengatakan, hah, mau makan nggak nih? Makan malam. Ucap dari harimau tua, yang membuat Lee Seok-gi lah dimakan. Bagaimana mungkin dia memakannya? Ucap dari Lee Seok-gi. Namun di sini harimau tua dia pun mengatakan kepada Lee Seok-gi kalau sejatinya makhluk-makhluk ini ya memang hanyalah makhluk biasa, tapi mereka ditempeli oleh sebuah lukisan hingga membuat mereka menjadi monster seperti itu. Dan itu semua berasal dari lukisan ini. Ucap dari harimau tua sembari memberikannya ke arah Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi, ini sangat familiar. Ucap dari Lee Seok-gi yang pernah melihat lukisan itu. Karena memang Lee Seok-gi sebelumnya dia pernah menghadapi makhluk yang seperti ini pula, yaitu dari burung hantu merah yang sebelumnya pernah dihadapi oleh Lee Seok-gi dan juga Dongli di awal-awal part ya, kalau kalian ingat. Dan untuk Nona Xian dia juga pernah melihat ini semua dari monster yang pernah dia lawan juga sebelumnya, yang membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir awalnya dia kira kalau lukisan-lukisan ini berasal dari Raja Iblis, tapi ternyata ini semua berasal dari makhluk panggilannya. Ya, itu benar. Ucap dari Nona Xian. Dan di sini mereka juga berpikir kalau sepertinya memang ini semua berasal dari makhluk monster rank 8 yang sebelumnya. Dan itu membuat Dongli dia pun berpikir jika saja kemampuan ini kembali jatuh kepada sekte Purple Moon, tentunya itu akan membuat yang gak akan ada habisnya, gini-gini terus dong. Ucap dari Dongli. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh mereka. Namun di sini melihat Lee Seok-gi yang kembali utuh dan tidak kenapa-kenapa membuat harimau tua dia pun bertanya apakah Lee Seok-gi telah kehilangan jejak dari wanita yang sebelumnya, apakah dia ada di rank 8. Ucap dari harimau tua, yang membuat Lee Seok-gi ya dia masih terdiam karena dia sulit juga untuk mengatakannya. Tapi ya sudahlah, nanti kita bicarakan nanti di luar sana. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan dia juga mengatakan nanti ketika aku bertemu dengan dirinya lagi, aku pasti dapat mengalahkannya. Ucap dari dirinya, yang membuat di sini Dongli dan juga Nona Xian ya udah gak apa-apa, nggak ambil pusing walaupun wanita itu telah pergi. Tapi setidaknya Lee Seok-gi dapat kembali juga dengan aman dan juga selamat. Tapi di sini untuk Dongli, karena dia udah bertemu dengan Lee Seok-gi, dia pun meminta kepada Lee Seok-gi untuk segera kembali pulang. Dia pun takut kalau lama-lama ada di luar sekte, yang membuat ini Dongli ini
Kepribadiannya nggak pernah berubah, dia selalu takut kalau ada di luar sekte, ucap dari Shaggy. Tapi di sini Shaggy pun membisikkan kepada Dongli kalau ini adalah reruntuhan kuno yang tentunya di dalam tempat ini banyak harta karun loh. Apalagi ini adalah tempat yang ditinggalkan oleh sekte Tongtian, sekte kuno, ucap dari Shaggy, yang artinya banyak harta karun. Dan itu tentunya membuat Dongli yang mendengarnya langsung antusias dan dia langsung ngacir pergi berkeliling untuk mengambil semua apa yang bisa dia ambil. Wah. Namun di sini untuk harimau tua dia pun mengatakan kepada Shaggy kalau Shaggy jangan terlalu berkecil hati karena kau suatu hari nanti pasti bisa mencapai rank 8, yang membuat Shaggy patah hati. Apa nih? Ujar dari Shaggy yang bingung dengan apa yang diucapkan oleh harimau tua. Namun di sini harimau tua dia pun mengatakan kepada Shaggy nanti ketika Shaggy telah mencapai rank 8, Shaggy pasti dapat membuka skill yang sebelumnya telah dititipkan oleh masternya. Dan jika Shaggy dapat menggunakannya, mempelajarinya, itu akan membuat Shaggy menjadi sangat-sangat kuat. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat melawan Shaggy kecuali ya mungkin Kaisar King, ujar dari harimau tua. Namun di sini Shaggy dapat mengatakan jika aku dapat melakukannya, apakah aku akan menjadi sekuat Kaisar King? Tanya dari Shaggy. Dan hal itu pun ya mungkin saja itu bisa dapat dilakukan, ujar dari harimau tua, karena kau ini adalah orang yang aneh sama seperti Kaisar King, ujar dari harimau tua. Tapi harimau tua dia juga nggak tahu, ya mungkin aja bisa aja, tapi ya aku nggak tahu juga sih, ujar dari dirinya. Namun di sini harimau tua dia pun memberikan sedikit wajingan yang kepada Shaggy, di mana dia mengatakan jika saja di masa depan Shaggy dapat bertemu dengan musuh yang sangat kuat yang dapat menggunakan sisa-sisa jiwa dari Kaisar King, sudah kabur aja karena kau tidak akan mungkin dapat mengalahkannya karena domain yang dia miliki sangat amat mengerikan, ucap dari harimau tua. Dan dia sangat-sangat kuat yang membuat Shaggy benarkah? Apakah dia memang sekuat itu? Pikir dari dirinya. Dan setelahnya pada pagi harinya kini mereka pun akan kembali pulang. Dan untuk Dongli dan juga Nona Xian, wa'alah, mereka telah mengambil semua apa yang bisa mereka ambil. Dan karena semuanya udah, ayo kita kembali pulang kak, ucap dari Dongli. Tapi untuk Shaggy dapat mengatakan kalau dirinya belum bisa kembali pulang karena dia harus pergi ke sebuah tempat. Tapi sebelum pergi, di sini Shaggy dapat mengeluarkan makhluk ini dan juga menyerahkannya kepada Dongli. Dan di dalamnya penuh dengan jiwa-jiwa yang akan diberikan kepada Heting, yang membuat apa ini? Ucap dari mereka ini ringan. Namun di sini Dongli dia juga bertanya kepada Shaggy mau kemana. Dan untuk Shaggy dia pun mengatakan kalau dia harus pergi dulu ke sebuah tempat, nanti aku akan menyusul pulang, ucap dari Shaggy. Tapi ya sudahlah, karena memang Shaggy akan pergi dulu, ya udah mereka pun kembali pulang. Dan karena memang Shaggy harus pergi ke sebuah tempat yang lainnya, membuat mereka semua harus berpisah dengan Shaggy. Dan setelah mereka semua pergi, di sini harimau tua dia pun bertanya kepada Shaggy mau kemana. Dan untuk Shaggy dia pun mengatakan kalau dia akan pergi ke medan perang yang selanjutnya. Benarkah? Kemana tuh? Ucap dari harimau tua. Dan kemana Shaggy akan pergi akan kita bahas di part lanjutannya aja. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.